Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syaputra, kelas 1B Agroteknologi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya mengenai morfologi daun. Daun dalam bahasa Latin disebut folium. Salah satu bagian penting pada tumbuhan karena berperan penting dalam proses fotosintesis. Daun hanya terdapat pada bagian batang saja dan tidak ditemui pada bagian lainnya. Ada 3 bagian daun, yaitu petiolus merupakan tangkai daun, lamina merupakan helaian daun, dan vagina merupakan upih daun atau pelepah daun. Disebut daun lengkap apabila selembar daun memiliki ketiga organ tersebut. Tidak semua tumbuhan memiliki daun berupih. Daun berupih pada umumnya dijumpai pada tumbuhan berbiji tunggal. Fungsi upih daun sebagai pelindung kuncup yang masih muda. 2. Memberikan kekuatan pada batang tanaman. Ketiga, upih daun membungkus batang sehingga batang tidak tampak. Bahkan yang tampak sebagai batang adalah upih yang dapat terjadi bila upih daun amat besar hingga tampak seperti batang semu. Berikutnya, tangkai daun atau petiolus. Kemungkinan bentuk tangkai daun yaitu bulat atau berongga. Contohnya tangkai daun Carica papaya. Pipih dan tepinya melebar. Ini tangkai daun atau petiolus. Kemungkinan besar tangkai daunnya bulat atau berongga. Contohnya tangkai daun Carica papaya. Pipih dan tepinya melebar atau bersayap. Contohnya tangkai daun Citrus sp. Selanjutnya bersegi, contohnya tangkai daun anggur-angguran. Setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam, seperti pada tangkai daun pisang. Berikutnya daun tidak lengkap, yaitu daun yang tidak memiliki ketiga bagian daun. 1. Daun bertangkai, hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun saja. 2. Daun berupih atau pelepah daun, hanya terdiri dari upih dan helaian daun. Daun duduk hanya terdiri atas helaian saja tanpa upih dan tangkai, sehingga helaian langsung melekat atau duduk pada batang. Daun semu atau palsu, hanya terdiri atas tangkai saja. Tangkai biasanya menjadi pipih sehingga menyerupai helaian daun. Helaian daun atau lamina, yaitu bangunannya, ujungnya, pangkalnya, susunan tulang daunnya, tepinya, daging daunnya, permukaannya, dan lekungan atau torehan pinggir atau bentuk daun. Dalam menentukan bangun daun, kita tidak boleh berpengaruh oleh adanya toreh-toreh atau lekuk-lekuk pada tepi daun, melainkan harus dibayangkan seakan-akan torehan-torehan tersebut tidak ada. Berdasarkan letak bagian terlebar daun digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Bagian terlebar berada di tengah helaian daun. 2. Bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. 3. Bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. 4. Tidak ada bagian yang terlebar, artinya helaian daun dari pangkal ke ujung dapat dikatakan ujung daun atau apex foli. Yang pertama runcing, yang kedua meruncing, dan yang ketiga tumpul, yang keempat membulat, yang kelima rompang, yang keenam terbelah, dan yang ketujuh berduri. Pangkalan daun atau basis foli. Runcing terdapat pada daun bagian memanjang atau lanset. Meruncing pada daun bangun bulat telur. Tumpul pada daun bulat telur. Membulat pada daun bangun bulat. Rong daun, yaitu nervatio atau venatio. 1. Berguna untuk memberi kekuatan pada daun, dinamakan juga rangka daun. 2. Berkas-berkas pembuluh untuk mengangkut zat makanan. Selanjutnya tepi daun atau morgofoli. Tepi daun secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu rata dan yang bertoreh. Tepi daun dengan toreh merdeka, bertepi rata, bergerigi ganda, bergigi dan berombak.
Selanjutnya, daun majemuk. Tangkainya bercabang dan baru. Pada cabang terdapat helaian daun. Pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun. Bagian daun majemuk. Ibu tangkai daun, bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian daun. Yang kedua, tangkai daun. Cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Anak daun yaitu bagian helaian daun. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi batang. Batang dalam bahasa Latin disebut juga caulis. Batang merupakan organ yang sangat penting sebagai tempat melekat dan tumbuhnya organ lain. Batang mempunyai nodus atau buku tempat melekatnya organ lain seperti daun, dan internodus yaitu bagian yang terletak antara dua nodus. Tugas umum batang yaitu yang pertama mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. 2. Memperjelas bidang asimilasi dengan percabangan. 3. Mengangkutan air dan zat makanan serta hasil asimilasi baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Yang keempat, menjadi zat penimbun atau zat-zat makan cadangan. Karakter batang secara morfologi. Yang pertama, bentuk batang yaitu bulat, contohnya bambu. Yang kedua, bersegi, yaitu bangun segitiga dan bangun segi 4. Yang ketiga itu pipih. Di situ ada Phyllocolydia, amat pipih dan pertumbuhannya terbatas. Yang kedua, Cladodia, tidak terlalu pipih dan terus melakukan percabangan. Contohnya kaktus. Yang kedua, permukaan batang. Yang pertama, licin. Contohnya batang jagung. Yang kedua, berusuk. Pada permukaan terdapat rigi-rigi yang membujur. Yang ketiga, beralur. Terdapat alur-alur yang jelas pada kepala batang secara membujur. Yang keempat, bersayap. Biasanya terdapat pada batang yang bersegi, tapi pada sudutnya terdapat pelebaran yang tipis. Contohnya panjang pendek umur, yaitu annual. Tanaman yang umurnya pendek kurang dari 1 tahun telah menyelesaikan siklus hidupnya. Contohnya jagung, sayuran, kacang tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, biennial, 2 tahun. Tumbuhan yang memerlukan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan siklus hidup, mulai dari tumbuhan sampai menghasilkan biji. Yang ketiga, perennial atau menahun, dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Contohnya semak, tumbuhan berkayu, dan lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga yaitu akar. Adapun sifat-sifat akar yaitu: 1. Terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau disebut dengan geotrop. Menuju ke air disebut hidrotop dan meninggalkan udara serta cahaya. Yang kedua, tidak mempunyai ruas-ruas dan buku-buku. Yang ketiga, berwarna kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Yang keempat, bagian ujungnya tumbuh terus. Dan yang kelima, bentuknya meruncing untuk memudahkan menembus tanah. Bagian-bagian akar terdiri dari yaitu 1. Leher akar atau pangkal akar, yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Yang kedua, ujung akar atau disebut dengan apex radicis, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri dari jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga, batang akar, bagian yang dapat antara leher akar dan ujung akar. Dan yang keempat, cabang-cabang akar, yaitu bagian akar yang tak langsung
bersambungan dengan pangkal akar tapi keluar dari akar pokok, dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Yang kelima, serabut akar, yaitu cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Yang keenam, rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yaitu berupa penonjolan sel kulit luar akar berupa rambut yang berfungsi memperluas penyerapan. Yang ketujuh, tudung akar, bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi akar. Selanjutnya, sistem perakaran. 1. Akar lembaga, yaitu calon akar yang tumbuh pada saat tumbuhan masih berada dalam bentuk lembaga di dalam biji. Yang kedua, akar tunggang. Akar lembaga tumbuh terus menuju akar pokok yang bercabang membentuk akar-akar yang lebih kecil. Contohnya tumbuhan biji belah, tumbuhan biji telanjang. Akar serabut. Akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati, kemudian disusul dengan pertumbuhan akar sama besar yang keluar dari pangkal batang berbentuk serabut. Akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang, kemudian ada akar-akar yang halus berbentuk serabut. Ini kaitannya sangat erat dengan fungsi akar sebagai tempat cadangan makanan, yaitu 1. Berbentuk tombak, pangkal besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Contohnya wortel, tidak bercabang. Yang kedua, bentuk gasing, pangkal batang besar membulat akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang meruncing. Contohnya bawang, bengkoang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk benang. Bila akar tunggang kecil, panjang seperti akar serabut saja dan sedikit sekali bercabang. Akar tunggang yang bercabang, yaitu akar tunggang berbentuk kerucut, panjang, tumbuh halus ke bawah, banyak cabang dan bercabang lagi, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar kepada batang akar serabut. Yang pertama, akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang, yaitu padi. Akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang. Contohnya pohon kelapa. Akar serabut besar-besar hampir sebesar lengan masing-masing, tidak hanya memperlihatkan percabangan, yaitu pandan. Berhubung dengan cara hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan, pada berbagai jenis tumbuhan kita dapati akar yang memiliki sifat dan tugas khusus, yaitu akar daun atau akar gantung, keluar dari bagian di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya beringin, anggrek. Dan yang kedua, akar penggerek atau akar penghisap. Akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit. Contohnya benalu. Akar pelekat, akar yang keluar dari buku batang tumbuhan memanjat yang berguna untuk menempel. Yang keempat, akar pembelit, akar untuk memanjat tetapi memeluk penunjangnya. Contohnya vanili. Yang kelima, akar nafas, cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Yang keenam, akar tunjang, akar yang tumbuh dari bagian bawah ke segala arah dan seakan-akan menunjukkan batang supaya tidak rebah. Contohnya pohon bakau. Akar lutut, akar tumbuhan yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang membengkok. Yang terakhir, akar banir, akar yang membentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring yang berfungsi memperkokoh berdirinya batang.
Yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah terbentuk karena terjadinya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Pada peristiwa pembuahan ini, maka bakal buah atau ovarium akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji ovulum yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Adapun macam-macam buah sejati yaitu satu buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi pada satu bunga dengan satu bakal buah saja. Di dalam buah ini terdapat berisi satu atau beberapa biji. Jika dapat tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan, contohnya yaitu buah mangga yang mempunyai satu ruang dengan satu biji. Yang kedua buah pepaya atau Carica papaya L yang terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Yang ketiga buah durian yang terdiri dari beberapa daun buah mempunyai beberapa ruang dan dalam tiap ruang terdapat beberapa biji. Yang kedua buah sejati ganda yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Contohnya buah cempaka. Yang ketiga buah sejati majemuk yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga majemuk yang masing-masing buahnya mendukung satu bakal buah dan setelah menjadi buah tepat berkumpul sehingga seluruhnya tampak sebagai satu buah saja. Contohnya buah pandan. Yang keempat buah semu atau buah tertutup yaitu buah yang terdapat dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga yang kemudian menjadi bagian utama buah itu sendiri. Macam-macam buah semu. Yang pertama buah semu tunggal yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah dan pada buah ini selain bakal buah ada pula bagian lain dari bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya buah jambu monyet yang tampak sebagai buah dan dapat dimakan. Sebenarnya tangkai bunga yang membesar. Selanjutnya buah semu ganda yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing tumbuh menjadi buah. Selain itu juga ada bagian lain pada bunga yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang mencolok serta kerap kali digunakan. Contohnya buah arbei. Buah semu majemuk yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk yang dari luar seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Contohnya buah keluih dan buah nangka. Selanjutnya yaitu biji. Biji dalam bahasa Latin yaitu semen. Bakal biji yang masak berisi embrio dengan tempat cadangan makanan dan dilindungi oleh testa. Testa pelindung lapisan terluar biji, biasa disebut kulit biji. Angiospermae adalah salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan dengan menghasilkan biji tertutup atau terbungkus dengan terlindungi oleh daun yang dari buahnya. Contoh dari tanaman Angiospermae adalah buah mangga, tomat, jeruk dan lain sebagainya. Tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau orifum, yaitu perkecambahan awal dari pertumbuhan suatu biji atau organ vegetatif. Perkecambahan ditandai oleh 1. Penyerapan air, 2. Peningkatan respirasi, 3. Mobilisasi simpanan makanan,
Dan yang keempat, penggunaan. Selanjutnya, dormansi, suatu keadaan di mana propagul baik biji maupun organ vegetatif tidak mampu berkecambah meskipun lingkungan mendukung. Kekayaan yang dimiliki oleh hampir semua biji gulma yang memungkinkan dirinya dapat bertahan dari keadaan lingkungan yang buruk untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, biji gulma di dalam tanah berada dalam keadaan dormant dengan tingkat berbeda-beda sehingga perkecambahan tidak terjadi serentak. Adapun macam-macam dormansi, yaitu dormansi primer atau bawahan, terjadi karena pengaruh dormansi secara genetik. Yang kedua, dormansi sekunder atau dormansi rangsangan, yaitu hasil pengaruh lingkungan sekitar biji. Yang ketiga, dormansi paksaan, terjadi akibat adanya faktor lingkungan yang tidak menguntungkan untuk dimulainya pertumbuhan. Contohnya kekurangan air, suhu yang tidak menguntungkan, dan lain-lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.